Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Rupa Haji, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 2 dengan materi teks eksplanasi pada fase C atau kelas 6 mode daring. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, very good. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi. Hari ini kita mencoba pembelajaran daring atau dalam jaringan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bu Daniar ingin bertanya dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Nah, dipimpin berdoa dulu ya. Sister Akila, lead your friends to pray. Pimpin dulu berdoa. Take your hand. I take my hands. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you Sister Akila. Now you can turn off your microphone. Mikrofonnya dimatikan. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Daniar punya aturan ya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring melalui Google Meet. Bu Daniar harap semuanya bisa serius ya. Nah, sebelumnya Bu Daniar mau tanya dulu. Kalian kan sudah pernah mempelajari berbagai macam teks, ya kan? Nah, siapa masih ingat teks yang menggambarkan sebuah bentuk benda, mengungkapkan warna, rasa, ciri-cirinya, itu termasuk teks apa coba? Akila. Teks deskripsi. Ya, teks deskripsi, betul. Ada yang namanya teks deskripsi, ada juga yang namanya teks yang tujuannya mengajak. Apa itu? Masih ingat tidak? Teks yang bertujuan mengajak untuk melakukan sesuatu. Kelompoknya Kafid. Persuasi. Teks persuasi, betul sekali. Nah, hari ini nanti yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Itu sama tidak ya dengan teks narasi, dengan teks deskripsi? Oke, sebelum kita mulai mempelajari teks eksplanasi, Bu Daniar ingin menjelaskan kalau hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kalian akan punya project atau sebuah proyek itu membuat suatu. Membuat apa? Membuat sebuah teks eksplanasi. Oke, sebentar. Bu Daniar akan tampilkan, semuanya fokus ke layar laptopnya. Bu Daniar akan menampilkan sebuah video tentang teks eksplanasi ya. Ya, kelompoknya Andini. Interpretasi. Interpretasi. Ya, interpretasi itu yang bagaimana, teacher? Nah, kelompoknya Andini tadi bertanya, interpretasi itu berisi kesimpulan. Ya, kesimpulan dari mana? Kesimpulan dari bagian awal. Bagian awal tadi yang pertama apa? Ada pernyataan umum atau definisi dan juga bagian sebab akibat. Di situ disimpulkan, itu namanya interpretasi atau yang lebih mudah dipahami yaitu kesimpulan atau juga bisa berisi tentang pendapat pengarang ya. Nah, sosial bagaimana? Apa contohnya? Kelompok 1 ya, silahkan kelompok 1. Unjuk rasa. Unjuk rasa, pintar. Ada unjuk rasa, ada kemiskinan, ada kerusuhan. Nah, contohnya kemarin peristiwa di Stadion Kanjuruhan itu termasuk peristiwa alam atau peristiwa sosial? Peristiwa sosial.
Peristiwa sosial, ya, peristiwa sosial, betul sekali. Nah, kan sekarang sudah bisa membedakan ya antara peristiwa alam dan peristiwa sosial. Nah, setelah ini Bu Daniel akan putarkan sebuah video. Hari ini akan betul-betul menjadi hari yang spesial ya, Fe ya? Betul, bahkan beberapa hari sebelumnya pun ini sudah menjadi topik yang hangat diperbincangkan. sering dibahas, kemudian juga masyarakat sepertinya sudah berbondong-bondong mempersiapkan perayaan-perayaan khusus mungkin dalam menyambut gerhana matahari total hari ini. Rudy. Karena ini hanya akan bisa kita nikmati kalau saya tidak salah. Iya, fenomena gerhana matahari. Kira-kira fenomena gerhana matahari itu termasuk fenomena alam atau sosial ya, Mbak Kafit? Alam. Fenomena alam, betul sekali. Nah, kalian tahu tidak bahwa di Indonesia itu beberapa kali itu pernah mengalami peristiwa gerhana matahari. Nah, sekarang tugas kalian kan sudah pernah mempelajari ini kan di pelajaran sains, di pelajaran IPA tentang gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, setelah ini kalian harus menemukan atau memecahkan suatu permasalahan. Bu Daniel akan memberi waktu pada kalian. Nah, itu nanti yang akan kalian kerjakan. Setelah itu jangan lupa disalin ke dalam bentuk PowerPoint dan akan dipresentasikan. Bu Daniel akan beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Daniel harap kalian bisa menyelesaikan proyek ini, yaitu permasalahan yang harus kalian pecahkan adalah tentang bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Proyek ini harus kalian selesaikan dalam waktu 20 menit. Ini kelompoknya Andini, ada yang mau bertanya dulu? Akila? Faktornya gerhana matahari itu apa ya, teacher? Dari tugas yang akan kalian kerjakan nanti loh habis ini. Ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau tadi pertanyaan Andini kan berapa lama sekali, teacher? Ya, gerhana matahari itu bisa 8 bulan sekali di suatu tempat di bumi. Terjadinya karena apa? Nah, kalian kan sudah pelajari di IPA, ya kan, di sains. Sekarang Bu Daniel akan beri waktu, ya, kalian kerjakan, habis ini dipresentasikan. Dipersiapkan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang gerhana matahari. Pernyataan umum. Gerhana matahari adalah serangkaian peristiwa matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara matahari dan bumi. Cahaya matahari terhalangi oleh bulan. Gerhana matahari menyebabkan langit di bumi gelap dan suhu di bumi menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Ayo yang mau mengomentari dari kelompok 1, very good just now. Siapa yang ingin mengomentari? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 silakan komentari. Oh, kelompoknya Akila, kelompok 3. Bagus, tapi agak kurang faktornya gitu. Oh ya, bisa. Ya. Salam dulu ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor terjadinya gerhana matahari dan jenis-jenis gerhana matahari. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus.
Namun, kesegarisan ini tidak terjadi setiap saat karena orbit bumi mengelilingi matahari tidak satu bidang dengan orbit bulan mengelilingi bumi, melainkan miring sekitar 5,1 derajat terhadap ekliptika. 3 jenis gerhana matahari dan proses terjadinya. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terlihat dari area kecil di bumi. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar. Gerhana matahari cincin. Proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, bumi berada pada satu garis lurus. Namun kesegarisan ini tidak terjadi setiap saat karena orbit bumi mengelilingi matahari tidak satu bidang dengan orbit bulan mengelilingi bumi, melainkan miring sekitar 5,1 derajat terhadap ekliptika. Karena kemiringan orbit bulan inilah gerhana matahari hanya terjadi pada momen matahari dekat dengan titik simpul orbit bulan mengelilingi bumi terhadap ekliptika. Next slide. Jadi tiap fase bulan baru, bulan berada tepat sejajar dengan bumi dan matahari. Ada kalanya bayangan bulan melintas di atas atau di bawah bumi sehingga tidak terjadi gerhana. Seandainya orbit bulan dan matahari sebidang, setiap 1 bulan sekali akan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan silih berganti. Namun karena kenyataan tidak demikian, maka kita harus menunggu konfigurasi yang tepat saat bulan dan matahari dilihat dari bumi bertemu di titik pertemuan bidang ekliptika dengan bidang orbit bulan. Jika dibandingkan dengan bumi, ukuran bulan jauh lebih kecil. Selain itu, jaraknya juga cukup jauh. Oleh karena itu, saat gerhana matahari hanya sebagian saja area di bumi yang berada dalam bulan dan mengalami gerhana. Thank you. Salam. Applause. Silakan dikomentari kelompok yang lain. Ayo yang mau mengomentari penampilan dari kelompoknya Akila tadi. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Kurang persiapan. Ngomongnya tadi kecepatan bisa. Ngomongnya kecepatan dan kurang persiapan. Oke, ya. Udah agak bagus. Oke, terima kasih kelompok 2 komentarnya. But it's okay, secara keseluruhan sudah bagus semuanya. Oke, give applause to all. Ya, sudah. Oke, semua kamera dinyalakan, dengarkan. Tadi kita sudah membuat teks eksplanasi, sudah menampilkannya secara bergantian, juga sudah mengomentari secara bergantian. Kalian sudah tahu kan? Sekarang Bu Daniar mau tanya, ada berapa bagian tadi teks eksplanasi? Ada berapa bagian dari teks eksplanasi? Ya, silakan. Kelompoknya Dika, kegiatan hari ini, Bu Daniar mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, Bu Daniar akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.